Untuk balance-nya itu modal di Maret itu 5.481.000. Kemudian total trade-nya itu 19 kali, win-nya 16, untuk loss-nya 3 kali, probabilitas 84%. Risk per trade jatuhnya ini udah 1%, loss size-nya itu 0,03. Untuk daily drawdown aku pakai di sini 3%. Profit bulan ini 4.548.000. Total pips 947%, untuk profit persentase itu 83%. Oke. Kalau cerita total kerugian, nggak usah dibahas lah guys. Itu hampir seratusan juga guys. 500% sebulan. Aku kapan ya? Bang Jajang udah banyak, 1 bulan udah 300%. Aku belum mengalami Bang Ari. Jujur aku belum mengalami aku. Bang Jajang aja lagi tertantang dia. Lagi tertantang, jujur. Iya. Oke teman-teman, selamat malam semuanya, selamat malam minggu ya. Tapi malam minggu kita di sini review jurnal juga, karena Bang Ari udah achievement modal 150.000 jadi 10 juta. Itu tangan dong, anjay. Yes. Kelas. Aduh, bahasanya. Oke. Jadi gini ya teman-temanku ya. Terima kasih yang udah datang juga. Semoga teman-teman ada insight baru juga ya. Nanti ketika ngejelasin boleh teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan buat Bang Ari gitu, ketik aja. Habis itu nanti aku tanyain ke Bang Ari ya gitu. Oke. Jadi boleh dibacain Bang Ari di bulan startnya bulan apa, sekarang sampai bulan berapa, dibacain Bang Ari. Start mulai itu di bulan Januari di tanggal 6. Ya. Itu modal total trade di modalnya 153.000. Itu di akun IDR, pakai brokernya Agnes karena cuman Agnes yang pakai IDR ya guys. Iya. Nah, total trade. Itu trade-nya 19 kali, win-nya 12, loss-nya 7 kali. Probabilitas 63%, dengan profitnya itu sekitar 583% di 892.000. Mungkin karena itu resikonya pasti masih besar ya guys. Iya. Karena 0,01 di $10 itu kan besar. Total pipsnya? Total pips itu sekitar 558 pips Bang. Oke, terus total profit dibacain. Total profit bersihnya di 892.000. Persentasenya? Untuk profit persentasenya itu di 583,56%. Oke, jadi di bulan pertama ini apa yang ada di pikiran Bang Ari lah? Gitu aku mau tahu dah. Kayak mana modal 153.000 anjay. Itu kan $10 kurang ya? Iya Bang, $10 kurang ya. Iya, $10 kurang kan. Nah itu gimana Bang Ari? Boleh ceritain lah. Apa asal usulnya? Nah itu hari kan aku ada sempet ini ya kan WD yang di akun. Yang satunya lagi tuh kan Bang yang aku bilang sama Abang kemarin aku WD $30 kan. Untuk mancing agak nakal. Iya. Kemudian ya udah aku deposit aja sebenarnya di situ $10 kalau nggak salah di akun Agnes. Itu $10 itu Bang Ari itu deposit $10 apa emang Bang Ari ini masih ada sisa nih, ya udah nyobain aja lah gitu. Masih ada sisa sih Bang. Oh berarti ini emang diniatkan bukan untuk trading ya, tapi emang ini sisa, ya udah sisa aja gitu. Iya. Nah sisa. Terus asal usulnya yang konti itu gimana? Nah, aku kan kemarin tuh sempet backtest ya Bang di setiap minggu kan. Oh ya. Jadi aku menemukan itu gitu loh. Karena kan aku sempet teringat kayak Mas Haikal itu kan, dia juga mainnya kan di situ kan, maksudnya kayak di RBS kemudian di continuation gitu kan. Iya. Nah, kena Mas Haikal kok bisa gitu kan, kayak Mas Ebi dia dengan modal yang kecil tapi kok bisa growing, jadi penasaran kan, aku cobain deh gitu dengan catatan ya cuman di momen itu aja gitu loh. Oh iya, sabar nunggu momen ya berarti ya. Iya, tentunya kalau memang dia nggak terbentuk di situ ya nggak ada entry-nya gitu. Iya. Nah terus di bulan pertama akhir bulan nih ya kan ngeliat jadi 800.000 nih gitu. Iya. Itu perasaannya gimana tuh Bang Ari? Mental aku. Iya, seneng aja sih Bang. Berarti memang benar yang dilakukan Mas Haikal itu memang benar-benar terbukti kan. Iya. Bukan hanya sekedar cuman jurnal doang, dan aku buktikan aku juga bisa gitu. Iya.
Pokoknya modal kecil kan kayak Mas biasanya Ebi. ada Mas Ebi juga ya kan. Iya, iya. Iya, ada Mas Ebi kayak Mas Haikal kan mana ada depositnya gede-gede dia kan. Iya, Kecil iya. dia dari $20, tahu-tahu udah segini gitu 3 kan. juta Nah, tiba-tiba ya. ya kan makanya kok bisa kan gitu kan. Sementara kok kayaknya aku berat kali, tapi dengan catatan Mas Haikal kan memang orangnya sabar banget ya Bang. Iya, Memang sabar dia sih dia orangnya. sabar, dia memang Sabar sabar kali sama dia orangnya. ini dia, teliti Mas Haikal tuh. Iya, teliti. Nah, jadi memang dia entry-nya memang di tempat yang memang jagoan dia gitu loh, Iya, iya, mau iya. polanya. Iya. Nah, di situ aku juga mikir aku harus punya juga nih. Makanya kan awal-awal kan aku ngulik itu kan sebelum pas ketemu Mang Jajang juga sama Abang Alil juga ada Iya, gitu kan. ternyata kita lagi ngulik yang sama bertiga ya. Iya. Dan setelah ya aku jalani kan, setelah apa namanya udah ketemu Mang Jajang, malah didiskusi kan jadi lebih mateng kan. Jadi Iya, benar. dan yang kemarin aku sempat SL itu kan kenapa aku bisa SL tapi itu di dalam zona, dan continuation itu nggak bisa dilakukan di dalam zona. Iya, Gitu. nggak bisa. Ya, ketika bisa. udah running ya, wave-nya udah running ya. Iya. Iya. Jadi berarti ini khusus continuation ya, ini nggak di zona ya, Bang Ari ya? Iya, nggak ada di zona, Bang, nggak ada. Iya, nggak di Mungkin zona. ada beberapa 1-2 yang memang kecelik lah, salah akun doang, itu pun nggak Iya, banyak. iya. Kan itu juga masih penyesuaian ya, makanya Iya, masih loss-nya penyesuaian. 7 ya di situ ya. Iya. Iya. Nah, terus ada insight apa gitu yang mau dibagiin ke teman-teman apa nanti aja? Mungkin nanti sih Bang setelah udah selesai kan, atau nanti teman-teman kalau mau nanya pun aku bisa ini sih, maksudnya bisa kasih jawaban kan. Oh iya, yang penting ditanya Soalnya kalau jelas ya. kalau aku pribadi yang ngasih tahu kan kayaknya bingung juga kan Bang, biar mereka sih yang pengen tahu. Iya. Oke, lanjutlah bulan Februari. Bulan Februari itu Di kompon kan? Oke. iya di Ya, kompon. di komponnya berapa? Bacain kayak tadi dulu Bang Ari. Nah, awal-awal masih beberapa kali trade itu belum kompon ya, karena kan masih penyesuaian kan Abang bilang. Oh, ini di nggak WD kompon ya, dulu, sempat Mas di Adi. WD $30 ya? Belum Bang, belum. Ya, berarti kompon Enggak, ini udah nggak ada WD. berarti kompon Iya, yang sebelumnya ya. kan? Iya, kompon sebelumnya. Ya udah bacain tuh. Di bulan Februari itu 1.045.000. Kemudian total trade-nya 32, win-nya 28 dan loss-nya 4 kali. Untuk profit-nya sendiri persentasenya di 424%, total pips-nya di 1.541 pips. Terus profit bulan ininya udah dibacain ya? Total profit-nya 4.435.000. Semua Bang Ari sampai profitnya berapa persennya itu dibacain Bang Ari, total pips. Oh, profit persentasenya itu 424%, kemudian total pipsnya itu di 1.541 pips, dan profit bersihnya itu 4.435.000 rupiah. Mantap. Jiwa. Tangan lagi dong. Oh iya Bang Ari. Iya Bang. Jurnalnya boleh di share nggak di nongkrong? Siapa tahu ada teman-teman yang mau lihat. Boleh. Iya. Yang mana nih? Itu copy aja udah semua itu. Di chat. Jangan FOMO ya, gitu. Ini berapa kali trade Bang Ari? Ini total trade 32 kali Bang. Win-nya itu 28, loss-nya 4 kali. Probabilitas itu di 87%. Nah, seperti biasa nih, rasanya ketika di bulan per awal Februari nih Bang Ari ya, itu rasanya apa tuh? Dari modal $10 kan atau 150.000 sampai berapa tadi? Sampai 1 juta. Di bulan pertamanya gimana tuh yang dirasain Bang Ari? Pengen tahu aku. Di bulan pertama Februari ya, apakah nih kayaknya jalan ninjaku gitu. Iya, kayak nggak nyangka aja sih Bang bisa dapat senjata gitu kan. Jatuhnya kan ini kan ibarat memang yang udah kita matengin kan cuma satu doang metodenya kan. Iya. Jadi aku punya senjata yang bagus ini, maksudnya dalam arti ini ya, di kesampingan yang akun apa satunya lagi kan. Iya. Nah, jadi kita punya senjata andalan gitu kalau memang ketinggalan market gitu. Jadi nggak usah takut kalau ketinggalan zona. Yang penting zonanya itu udah jadi gitu loh. Iya. Jadi kalau zonanya udah jadi, aku udah punya senjata lain gitu. Gak mesti harus maksa-maksa di dalam zona yang udah kelewat gitu kan, tanpa ada pola gitu. Iya. Senang sih Bang. Senang ya. Nah terus kan itu probabilitasnya tinggi banget ya, 80% kan. Iya. Nah ketika SL pertama itu apa yang dirasain tuh Bang Ari? Ini SL kalau nggak salah kemarin itu ada kesalahan sih. Kesalahannya mungkin pertama terlalu overconfident kan. Kan udah terlalu overconfident juga nih kan. Iya. Nah itu di sini kalau nggak salah SL pertama itu. Nah ini yang kemarin Abang bahas juga.
Iya, iya. Ini udah Abang ingatin, ini di Iya. dalam zona Mas Ari, jangan diambil lagi kuntinya walaupun di Jilmek kan. Iya, Tapi iya. ini kan jatuhnya di zona ya, Iya, nggak iya. boleh. Nah, itu memang pelajaran yang aku ambil sebenarnya di zona nggak apa-apa, yang penting di counting ya Bang Ari, itu ya kuncinya ya. Iya, 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 iya. Iya, itu aku ralat ya, gitu. Iya Bang, iya, siap. Iya. Lanjut lagi Bang Ari, tadi lihat jurnalnya. Nah, terus berarti bulan Februari SL berapa kali? 2 kali SL-nya ya? 4 Bang, 4. Oh, 4. Oke lah ya. Februari 4 kali ya. Oke. Iya. Nah, akhir bulan rasanya gimana tuh Bang Ari? Kan tahu aku. Wih, senang sih Bang. Ya, kok jadi growing-nya cepet ya kan. Aduh, jadi pola pikirnya gini, memang nggak mesti harus modal besar kan kalau Iya. sekarang itu dia kan. Iya. Nah, modal kecil aja kita bisa jadi gede gitu loh. Iya, iya. Nah, dulu dalam pikiranku itu kan dengan metode yang dulu lah ya misalkan kan. Dalam pikiran gini, aku kalau punya modal besar berarti dengan resiko kecil bisa ini kan gitu kan. Tapi secara nggak langsung kita nggak apa namanya, belum tentu dengan saldo yang gede kena drawdown misalkan 4 kali SL itu kuat mentalnya kan Bang. Iya. Pasti nggak kuat deh, nggak kuat. Dengan balance yang kecil, dengan metode yang benar bisa jadi gede. Nah itu udah achieve kali sih Bang. Iya, udah chief ya. Kata Mas Haikal gini, Chief kali sama nih. nih hasilnya kayak gaji aku nih katanya di dalam hati. Kayaknya lebih gajinya Bang Ari masih lebih gede. Pokoknya Dikit. security bank tuh pokoknya kasta tertinggi ya Bang Ari. Nah, terus di sini aku ngelarang banget WD ya Bang Ari ya waktu itu ya. Iya, iya Bang. Pokoknya jangan di WD Bang Ari. Dan Abang kasih challenge juga kan. Iya, kemarin kan. bisa nggak sampai 10 juta? Kalau misalnya 10 juta, bisa aku kasih hadiah nih, Ryobi kan. Yo, ternyata sampai kan. Ah, Iya beneran ya. eh, real Ryobi mancing. Hadiahnya dicium Bang Asik Halil, dicium. berak lu Ale. Ya udah, terus bulan Maret nih, bulan terakhir Bang Ari. Untuk balance-nya itu modal di Maret itu 5.481.000. Kemudian total trade-nya itu 19 kali, win-nya 16, untuk loss-nya 3 kali, probabilitas 84%. Untuk profit persennya itu 83%, Sorry total Bang Ari. pips 900. Sorry Bang Ari, risk per trade-nya dulu. Oh, Ke bawah. risk per trade jatuhnya ini udah 1%, close size-nya itu 0,03. Untuk daily drawdown aku pakai di sini 3%. Profit bulan ini 4.548.000, total pips 947%, untuk profit persentase itu 83%. Oke, nah di sini kan lagi tuh aku bilang ya Bang Ari lagi tuh, aku inget banget nih aku pakai lotnya gimana nih Bang Halil gitu. Udah 0,03 Iya, aja iya bener. gitu ya kan. Nah tujuannya Iya. apa? Tujuannya aku Iya. mau ngeres aja, mau istirahatin psikologisnya Bang Ari sebenarnya gitu. Harusnya kan kalau pakai interest kan itu bisa dapat 90% kan. Iya Bang. Iya kan gitu. Jadi aku mau direhatin aja gitu. Takutnya gini Bang Ari, kan ini kan mau lebaran ya. Biasa kan bisikan setan muncul, Iya. bisa nih buat lebihan gitu. Jangan sampai kayak gitu, aku tidak mau. Ya kan. Jadi di res sampai lebaran, nanti mode racingnya di bulan berikutnya kan mau di WD semua kan? Apa udah di WD semua belum? Belum Bang, belum. Oh, nanti ini digabung jadi satu aja. Iya. Nah, ini di akhir bulan gimana nih Bang Hari? Kan coba dah kasih tahu ending balance totalnya dah. Kan 10 juta berapa tuh? 10 juta Agak dikananin. Iya. 10.029.000. Tapi kalau di MetaTrader-nya berapa? 10 juta berapa? 10.068.000 sih. Oh, cuman beda dikit doang ya? Beda dikit aja. Iya. Nah, itu nanti aja. Nah, terus akhirnya achieve nih Bang Hari. Apa namanya di bulan 3 bulan ya. Modal 150.000 jadi 10 juta 3 bulan tuh ya. Gimana tuh Bang Hari? Detik-detik 10 juta terakhir. Detik-detiknya waktu pas kita itu kemarin Bang kan visi kan. Iya. Bareng-bareng teman-teman kan. Iya. Seneng lah Bang. Gimana ya kan, karena aduh jadinya kayak nggak sabar ini aja sih, nggak sabar cepet hari-hari berlalu gitu. Iya. Kalau dalam pikiran aku sekarang ya, jadi hari itu biar cepet berlalu, biar tradingnya dapet gitu kan, waktunya cepet berlalu gitu. Jadi cepet nyampe tujuannya lah gitu. Iya. Jadi nggak sabar. Happy lah ya, achieve. Masalahnya Bang Ari kalau total kerugian berapa Bang Ari? Mungkin dari teman-teman yang nonton nggak ada yang tahu ya. Kalau cerita total kerugian, nggak usah dibahas lah guys. Nggak apa-apa Bang Ari. Buat motivasi. Total kerugian banyak di awal itu, kalau cerita balik pasti belum ya kan Bang, belum balik lah. Belum balik modal ya. Tapi mudah-mudahan
Ya, seiring berjalannya waktu pasti bisa lah. Iya. Itu hampir seratusan juga guys. 100 juta berapa kira-kira Ntar kalau ingat nggak kalau dihitung? 110-an kalau nggak salah. Oh, 110-an itu. Kalau misalkan dibuka oktanya pun masih ada juga kan riwayat transaksi kan. Iya. Kena oknum Transaksi ya. deponya. Iya. 110 juta Iya. ada saatnya nanti sehari 110 juta nggak sih Mang Jajang? Oke lah. Kalau misalnya seperti itu kita langsung Amin. naikin aja Mang Jajang. Oke, Mang Jajang. Assalamualaikum. Salam. Master of FOMO ya. Master of FOMO. FOMOin orang mantep banget. Ya Bang, gimana Bang? Aku turut bahagia Bang Ari. Jujur aja aku bahagia ya. Lihat Betul, jurnal Mas. Bang Ari yang jadi cincau ya ini ya. Iya. Ya. Hijau gitu Bang. Ini nggak bisa semua orang loh, nggak bisa semua orang seperti ini. Iya. Karena menurut aku kenapa nggak bisa semua orang seperti ini, karena dengan kebiasaan Bang Ari dan orang-orang yang lain terhadap market itu adaptasinya pasti berbeda. Betul. Ya. Makanya disclaimer nih buat teman-teman yang lain, contohnya ya seperti Mas Untung kemarin ya, pengen cari kunti yang kayak gitu, akhirnya apa, dia jeblok sendiri, pusing sendiri gitu kan. Nah tuh, kalau untuk achievementnya aku udahlah, itu gak perlu diucapin lagi ya, karena ini udah lebih dari aku sih sebetulnya achievementnya. Jujur lebih dari aku Bang Ari. Kalau aku lihat Bang Ari itu udah dari bulan Januari sampai 500%, bulan Februari 400%, itu luar biadab banget menurut aku ya. Mana ada itu trading yang kayak gitulah. Iya. Gitu Ini ya. harusnya kalau ngikutin equity sekarang profitnya bisa lebih dari sekarang ya Bang. Bisa 15 juta ya Bang. Bisa lebih Bisa itu 15 kalau juta, ikutin 16 juta gitu. Karena emang aku mau resin aja Mang gitu, mau diistirahatin aja gitu. Soalnya gini ya Bang ya, jujur aja lah. Kan kita dulu gak nyadar ya ketika bermain di Kunti ini ya. Aku ngulik Bang Ari jalan, Bang Ali juga jalan kan gitu ya. Ketika market lagi ATH itu ya. Kok kayak gini, ada apa gitu kan. Cuman yang aku notice dari Bang Ali, kenapa ketika nge-sell ada selalu SL. Nih kenapa nih? Selalu banyak yang profit gede. Nah itu tuh. Agak kayak mana ya, pandanganku lebih agak kebingung aku kalau pas nge-sell-nya mah. Kalau mungkin karena di awal-awal aku dapat waktu pas backtest pun posisinya uptrend aja kan. Iya. Nah, posisi uptrend itu kayak udah hafal gitu kan. Tapi kalau misalkan dia yang polanya downtrend, nah kuntinya itu dia nggak secantik waktu uptrend Mang. Coba lah Mang jajan perhatiin. Kadang-kadang dia polanya dikit gitu kan. Abis itu dia cuman kayak bikin flat, nggak ada expand ataupun simpelnya kan gitu kan. Bearish trend aku malah bingung gitu Mang. Oh, polanya bingung. Nah makanya aku nggak maksa kalau misalkan kalau di downtrend itu Bang, dia kan jarang Bang, maksudnya jarangnya kalau expandnya apalagi kan. Iya. Itu seringnya dia yang running flat gitu kan, yang sejajar kan gitu. Kalau Manjanja kan dia kan udah hafal kan. Iya, Itu masih bingung Bang, jadi belum berani maksa kalau posisi downtrend. Nah itu tuh kok bener Joni, monitornya balik tuh Bang Ari. Dan sebetulnya gini Bang Ari, mungkin yang aku alami ya, mungkin hasil backtest aku sama Bang Ari mungkin berbeda ya. Karena Bang Ari itu kenapa banyak-banyak, yang pertama tadi kan alasannya karena masih kebingungan juga, dan ada juga apa sih namanya, direction ya gini ya. Iya, direction. Nah, untuk directionnya itu sendiri mungkin aku bisa pahami karena market tendensi ya. Karena di gold ini kan lebih cenderung uptrend daripada downtrendnya kan. Downtrendnya itu hanya sebatas koreksi. Nah, aku bisa maklumi ke sana gitu. Cuman kalau Bang Ari di countingnya itu agak lumayan cantik, downtrendnya pun kelihatan loh. Nah itu. Harusnya kan Bang. Iya harusnya kayak gitu. Tapi overall kalau Bang Ari bingung, masih kebingungan, janganlah dulu gitu kan. Yang sekiranya Bang Ari pede entry-nya gitu kan. Jangan sampai apa yang aku omongin malam ini jadi ngerusak behavior Bang Ari terhadap market gitu. Habit. Siap. Karena Bang Ari ini meskipun dia continuation bullish ya, selalu dapatnya di bullish gitu kan. Nah, itu jangan sampai rusak gara-gara komenan aku ini gitu kan. Tapi aku pengen tanya nih. Iya, aman. Pengambilan keputusan ketika Bang Ari untuk continuation, apalagi aku barusan lihat jurnalnya kayak gitu, yang orang lain gak kebayang dia bakal naik, tapi Bang Ari berani entry di sana bakal naik, itu kayak mana tuh? Pertama kali pengambilan keputusannya.
kadang aku hitung yang internal minornya kan Bang, Elliotnya kan. Iya. Nah, kalau misalkan dia di zona misalkan kalau misalkan kita kan masih asumsi dia masih di 1272 belum touching zona nih. Nah, di dalam direction zona itu kan yang mau ke zona kan dia ada Elliot itu. Kadang di M1-nya dia belum selesai tuh. Masih misalkan bikin 2 ke 3 atau 4 ke 5. Nah, aku berani ambil kalau dia bikin di 4 ke 5 atau di 2 ke 3-nya. Tinggal ke situ hitungannya. Tapi kalau memang dia udah habis, aku udah nggak berani. Apalagi kan kalau sekarang kan Bang, kadang kita udah bareng nih kayak bareng Mas Jajang, bareng Bang Mario kan gitu. Zonanya udah di sama-sama nih cari kan. Tapi waktu pas ngechat yang Bang Jajang udah masuk, aku belum dapat. Bang Mario udah dapat. Kadang aku duluan kan. Nah, ternyata dia balik lagi gitu kan. Balik di situ dia bikin pola misalkan second thought gitu kan. Nah, Bang Jajang yang masuk, aku yang kena BP kan gitu. Kadang-kadang kayak gitu kan. Nah, keseringan gitu. Jadi zona udah di touching. Kita kita jangan buru-buru istilahnya takut ketinggalan gitu. Kita kan udah punya pola masing-masing kan. Teman-teman pasti udah punya pola andalan masing-masing lah karena di sini juga kita semua sama satu direction. Pola entry hampir rata-rata sama kan. Jadi udah punya senjata lah gitu. Jadi nggak usah takut kalau zonanya ditinggal. Kita masih punya dapat kesempatan mungkin di second thought atau di pola yang di atas itu bisa. Perkuasa market lah ya jatuhnya. Yang penting kan direction sama zona sama ya. Iya, directionnya. Ya itu kita mau nangkep Jin pakai apa? Bang Ari pakai botol, Mang Jajang pakai kendi gitu kan. Beda-beda kan. Iya kan. Udah beda lah. Iya. Lebih diserang kendi kan Bang daripada botol kan. Botol kan nggak sama gede-gede banjir deh. Kalau aku plastik kayaknya ya. Dikentutin. Terus ini Bang Ari, untuk pengambilan keputusan untuk BEP nih kayak gimana nih? Nah, penarikan aku BEP. kalau misalkan di 2 ke 3 Mang, baru pola 2 ke 3 di minor, ya kan? Nah, aku nggak langsung BEP Mang. Iya. Pinomat swing yang B yang kiri di break, aku baru BEP. Tapi kalau misalkan yang di 4 ke 5, dia naik dikit aja, rata-rata aku udah langsung BEP. Gitu. Karena kalau dia balik udah pasti udah nggak di respect gitu aja. Iya. Paham. Jatuhnya jadi kayak level invalidation sih yang di 4-nya itu. Lengkap ya. Iya. Gimana Mang? Knowledge-nya aman Mang? Aman sih. Aman ya. Aku udah aman nih. Cuman ya hati-hati gitu ya. Hati-hati betul. Nah, hati-hatinya gini, karena maksud aku hati-hatinya gini Bang Ari kan sekarang lagi fokusnya di bullish ya. Nah, yang aku kebiasaan Bang Ari entry-nya nanti kalau seandainya Bang Ari nggak di suatu saat market lagi nih ingat ya sekarang daily itu pasti bakal kena 3 ke 4 nih. Ya. Nah, di mana market 3 ke 4 ini kita tidak bisa mempredik apa yang bakalan terjadi kan gitu. Kalau 3 ke 4 aku mainnya nggak di akun Kunti Mang, yang di satunya lagi. Udah itu aja. Nah, kan gini kan Bang Ari depan kita kan udah nggak main. Oh iya. Berarti kan udah ini kan nanti di abis ini Bang Ari WD ya kan yang rupiahnya dijadiin satu sama yang akun rumahnya. Nanti tinggal pilih aja. Nanti kalau misalnya emang pergerakannya impuls itu bisa combo average up tuh. Jadi resikonya 1% tetap kan. Yang di bawah misalnya Bang Ari udah BEP, yang di atas mau Kunti, ya kan? Kan itu resikonya tetap 1% kan? Iya. Bisa kayak gitu Bang Ari. Gitu. Average up-nya. Gitu. Nah, terus gini Bang Ari, kan Bang Ari sekarang akunnya mau digabung ya? Iya, mau digabung. Akunnya mau digabung gitu kan. Nah, nanti entry konyol yang seperti kemarin bareng-bareng sama Bang Mario itu. Nah, itu yang bikin aku kenapa harus dinotis ya. Karena apa? Karena sayang banget nanti kalau ke depannya Bang Ari gitu kan. Akunnya udah akun main akun lah ya, udah akun utama tuh. Utama banget. Udah akun utama, nanti itu bisa ngerubah psikologis Bang Ari. Psikologisnya bisa berubah. Anjir aing loss di sini kayak gini kok kemarin kayak gini. Akhirnya apa? Bang Ari nggak bisa entry di zona, akhirnya cari kunti terus. Sedangkan market kalau tahu sendiri 3 ke 4 kayak gimana kan gitu kan. Nah, gitu. Takutnya apa yang akan terjadi di depan itu aku ingatkan dari sekarang Bang Ari
lebih hati-hati lagi tradingnya. Siap, Gitu Bang. ya. Siap. Nanti entry-entry konyol yang bareng Bang Mario itu kayak gitulah. Lebih baik dihindari dulu lah kalau seandainya tidak ada simple correctionnya atau Siap, zonanya Bang. kurang Oke. cakep kan kayak gitulah ya. Diperbaiki lagi lah ya untuk countingnya. Karena aku lihat Bang Ari ketika bareng-bareng counting itu kadang suka beda ya countingnya sama aku gitu kan. Iya, iya. Iya, Gitu iya. countingnya kayak gini tapi Bang Ari kok kayak gini, ya udah ikuti aja mappingan Bang Ari kayak gimana gitu kan. Tapi ternyata lah kok aku kena BP dan ternyata benar gitu kan, masih ada satu kali lagi kenaikan atau satu kali lagi penurunan kan gitu. Nah itu buat saran aku sih dari aku buat Bang Ari untuk kedepannya, karena Bang Ari dari mulai kesini itu udah mulai journey di trading. Iya. Nah itu nanti bulan depan Bang Ari udah bisa WD ya Bang Ari ya. Cuman jangan banyak-banyak ya. Kan udah 1.000 nih. Oh iya. Ya besok kalau mau WD Iya. boleh lah buat kayak $100 kayak gitu nggak apa-apa ya. Tapi jangan banyak-banyak ya Bang Ari Iya. ya. Sabar aja dulu, mending sabar aja. Ya kalau mau refreshing mancing Siap. $100 kan itu bisa buat sebulan berapa kali. Walah, banyak kali tuh, Bang. Iya kan. Ya itu dulu aja ya gitu. Ini kata Mas Haikal, aku ingat kata Bang Alil dulu, aku ingat kata Bang Alil dulu banget, hafalin kebiasaan market. Ya betul, itu di kepala aku. Ya emang harus gitu, kita harus tahu behaviornya. Karena second touch sama direction wave dan fraktal dan lain-lain itu terbentuk. Ya kalau fraktal ada teorinya dulu ya, untungnya emang ya gitu. Jadi kita nggak buta gitu. Nah kalau misalnya konfirmasi entry ini benar-benar experience kita, pengalaman kita gitu. Nah gini Mang Jajang, Bang Ari itu kan bilang dia 110 juta ruginya. Iya. Kira-kira sehari 110 juta berapa bulan lagi Mang? Kita bikin law attraction. Law attraction untuk Iya, karena Mang Jajang udah melewati fase itu kan? Udah melewati fase itu kan, ya kan? Ayo Mang, kasih Mang. Sekarang aku pantul-pantul ini dari aku ke Mang Jajang, dari Mang Jajang ke Bang Ari, bolehlah. Nih untuk 110 juta mungkin ada di bulan November, Oktober November lah. Sehari itu. Jalan. Sehari. Pasti Bang Ari, apa sih? Amin, Mang amin. Jajang dulu kayak gitu soalnya. Apa sih gitu. Kejadian ternyata. Iya. Soalnya gini Bang Ari ya. Sekarang perjalanan Bang Ari itu menuju $5.000. Ya, betul. Ya. Next. Perjalanan Bang Ari kalau bisa ya. Nanti kalaupun mau WD jangan gede-gede. Ya, kalau seandainya gini dari 1.000 sekarang jatuh ke 1.700. Oke lah, yang 200-nya di WD, yang 500-nya simpan. Iya, Jangan di WD, kompon. Ya, terus nanti ke 2.300, yang 300-nya kalau seandainya pengen di WD, 2.000-nya simpan. Terus gitu, terus kayak gitu. Apa yang aku alami pasti bakal kealami sama Bang Ari. Pasti dialami. Karena apa? Karena ketika akun yang bikin lamanya itu dari $100 ke $1.000 sebetulnya ya, yang bikin lamanya itu. Dari 1.000 ke 5.000 itu gak lama. Karena apa? Karena anjir lah, entry Bang Ari itu sekarang bisa sampai 120 pip, 150 pip per hari, kadang 200 lebih. Itu udah $200 loh kalau seandainya entry per hari segitu aja gitu kan. Sebulan dikali 20 udah $2.000 loh. 100 pip per hari dengan entry 0,1 itu bisa $2.000 per bulan ya. Bisa itu Bang Ari. Bahkan kenapa itu minimal Bang Ari. Itu minimal itu. Betul banget. Serius. Iya itu. Dia nggak. Aku gini. Semangat. Bisa. Bang Ari kan sekarang aku dulu entry TP 60 pip 70 pip udah sehari itu udah cukup. Iya. Nah sekarang Bang Ari patternnya udah ketemu. Patternnya udah benar-benar udah dapat ya kan. Implicitnya udah dapat. Direction wave ngerti. Directionnya udah ngerti. Confirmation ngerti. Udah lengkap semua. Tinggal nunggu waktu aja. Amin. Nah, cuman ya itu hati-hati. Gitu. Hati-hati. Gitu, hati-hati. Siap. Apapun yang terjadi gini Bang Ari, ke depannya apapun yang terjadi tetap SL 10 pips. Dah itu aja. Iya, apapun yang terjadi SL 10 pips. Nah, kalau aku tuh sekarang kayak misalnya, yang pertama misalnya kena SL plus 20 pips misalnya, terus trade kedua dapat 5R misalnya. Habis itu aku udah di fase itu. Terus yang trade pertama dapat, trade kedua dapat, trade ketiga BP atau enggak SL aku udah nggak akan trade lagi gitu. Karena kayak udah sih apa yang mau dikejar juga gitu.
Atau juga kita nggak ngejar duit ngejar sendiri. Anjing. Tapi Asik. emang bener kok Amin. begitu. Emang bener. Emang begitu, mau gimana ya? Bukannya kita Iya. kabur atau apa? Kayak kita udah ngejalanin ya nggak sih? Bukan angan-angan lagi Bener. itu Bang Ari. Keren ini. Jujur aja Bang Ari. Aku gak expect sampai posisi seperti ini ya. Gak expect banget gitu kan. Apalagi ketika habis dari bulan November ya, dari November Desember itu achievement aku di 10.000 US ya. Aku gak bisa ini ya, aku gak bisa membayangkan apa yang dulu aku inginkan bisa tercapai. Ya. Nih, apalagi Bang Ari nih sekarang. Bang Ari patternnya udah dapet, caranya udah dapet, kayak mana untuk ngebuatnya bakalan lebih cepat daripada aku. Iya. Bondingnya apalagi sama kita udah dapet ya. Iya, bondingnya udah dapet, bercandanya juga udah udahlah, udah gak perlu disebutin gitulah ya, udah ya bahasa-bahasa yang kayak gitu juga udah gimana lah ya, udah nggak bisa inilah bondingnya. Nah, balik lagi nih Bang Ari. Untuk nanti rencana Bang Ari ke depan mau kayak mana? Setelah di main account. Achievement dulu lah, achievement Bang Ari pertama kali mau berapa dulu nih? Kalau aku tetap jalani gini sih Mang, maksudnya kan kalau di 1000 kan berarti kan aku pakai 0,10 kan. Iya, 0,10, 0,1. Aku biar tahu dulu nih di akhir bulan jadinya berapa dulu gitu. Iya. Jadi unexpectable, maksudnya bukan. Jadi nggak ada ekspektasi apa-apa gitu lah ya. No target berarti ya, no target ya. Ya, no target. Yang penting ikutin terusnya aja ya, pengen tahu ya. Iya. Takutnya nanti antara kelebihan atau kekurangan takutnya ngejar, kelebihan takutnya kayaknya merasa puas. Jadi let it flow aja ya, Bang. Jalanin aja ya Bang Ari ya. Untuk rencana entry-nya apakah combine atau gimana nih untuk nanti? Yang pasti tetap di zona dulu sih Mang. Nah, kalau memang di zonanya aku udah dapet, mungkin kalau untuk averaging aku jangan dulu aku masih biarlah dulu gitu. Boleh. Tapi kalau memang di zonanya aku nggak dapet, misalkan di zona kemudian dia bikin konfirmasi di first gen aku nggak dapet, tapi masih dia bikin kayak simple gitu, aku masih berani masuk gitu. Nggak memaksa harus Nah, jadi itu nih aku mau kasih masukan juga Bang Ari. Kalau misalnya Bang Ari penasaran buat belajar average up ya, misalnya Bang Ari mau belajar gitu, yang average up-nya 0,01 aja Bang Ari, sampai Bang Ari pede. Oh, untuk data aja. Iya, untuk data aja, iya nggak apa-apa. Untuk data dan bikin kita pede untuk berikutnya. Iya, di bulan berikutnya jadi udah pede jadinya, gitu. Iya. Mungkin 3 bulan tuh achievement 5.000 udah lah ya Bang, kayaknya ya. Kayaknya nggak nyampe 3 bulan sih. Amin. Nggak nyampe 3 bulan sih. Nggak nyampe sih, 2 bulan paling. 2 bulan sih menurut aku. Bakal kurang deh. Bulan besok berarti kan gini, bulan besok dia entry 100 pip lah dapat sehari. Berarti kan udah dapat 2.000 tuh. Iya. 2.000 ya dapat, berarti kan kalau digabungin jadi 3.000. Nah 3.000 berarti 0,3 berarti kan $300 tuh per hari. Kalau 103 kali 2 6.000. Anjir gila, Desember udah pakai interest ya Bang Ari ya. Bang Ari pakai interest ya. Bang Ari pakai interest ya. Iya Bang, pakai interest. Tetap di ini kalau misalkan nanti achieve di bulan depan 2000, bulan depan startnya di 0,2 gitu nih. Iya. Ya kalau hitung-hitungan secara kasar kayak gitu kayaknya Desember udah super trader ya. Kayaknya nggak nyampe Mang. Aduh, amin. Nggak nyampe. Pokoknya di Kara akhir tahun. Nggak Desember, paling Oktober Mang. Ini aku. Apalagi kalau profitnya ratusan persen kayak gini, anjir banget lah. Ngeri, keringetan aing. 500% sebulan. Aku kapan ya? Bang Jajang udah banyak, 1 bulan udah 300%. Aku belum mengalami Bang Ari. Jujur aku belum mengalami aku. Bang Jajang aja lagi tertantang dia. Lagi tertantang, jujur. Iya. Luar biasa Bang Ari. Aku gimana ya? Aku tertarik, tapi apakah aku mampu atau enggak kan belum dicoba lah ya sama aku ya. Kan gitu ya, belum pernah nyoba. Karena apa? Karena mungkin aku entry-nya itu lebih safety ya, lebih safety kan.
rules aku kayak gimana aku baru entry. Kalau nggak ada rulesnya aku nggak entry kan, kayak gitu lah, pada tahu sendiri kan gitu. Cuman yang bikin aku tertarik itu kok Bang Ari bisa nih kayak gini gitu kan. Apakah aku bisa ngikutin kayak Bang Ari apa enggak? Kan itu yang jadi pertanyaan. Iya. Gas Mang, cobain lah. Coba pengen nyoba sih. Cobain Kan lah. aku udah cerita juga sama Bang Alil. Dari dari $5. Coba dah, aku pengen coba. Jujur Bisa aku kan, pengen coba. Kalau masalah yang di dalamnya nanti polanya kayak mana ya polanya sama seperti yang kayak simple correction apa BC ya gitu, Iya. itu konfirmasi. Nah, Tapi sama itu cuma letak tuyul gitu ya, Ah. udah situ banyak. ya. Makanya bisa udah dibilang, paling bener kita di zona atau kita memang entry di ekstrim sekalian, contoh ada divergen gitu misalkan kan. Udah simple correction itu kunti sebenarnya, Iya, tapi dia tadi DM1. kunti pertama. Iya. Ya, kunci pertamanya. Berarti bisa dibilang kunci jawabannya itu simple correction kan ya Bang Ari? Iya, emang simple correction itu sebenarnya, tapi DM1. Atau gini Mas Untung, ini saran aku ya. Kalau emang Mas Untung pengen penasaran sama pengen nguasain kunti nih, ya kan? Mas Untung bikin jurnal satu lagi khusus kunti tapi satu akun. Iya, sama kayak Tapi enggak, maksudnya satu akunnya itu bukan kayak Bang Ari dipisah. Tetap satu akun aja sama yang forward pertama. Jurnalnya aja dipisah. Nah, tapi entry-nya 0,01. Tujuannya pengen nguasain. Ya, oke. Boleh make sense ya kalau kayak gitu? Make sense enggak? Bisa. Iya, kalau emang penasaran ya, karena kalau menurut aku kemarin udah kesurupan banget tuh entry 1% tuh. Sampai ada beberapa yang lotnya ditambah, sampai ada yang martingale gitu aku lihatnya. Iya, cuma itu kalau masukan dari aku ya, buat teman-teman yang lain kalau mau forward kunti, bikin jurnal khusus kunti nggak apa-apa, satu akun sama akun forward, tapi balik lagi ya, tujuannya buat data, bukan buat nyari profit. Seberapa besar kita bisa mempengaruhi? Karena kunti ini kalau kita ngerti direction wave-nya, itu probabilitasnya tinggi banget probabilitasnya itu. Iya, bisa Bang Ari rata-rata 80% kan, Bang Ari? Iya, rata-rata 80. Itu tinggi banget. Yang satu lagi boleh Bang Ari? Bang Ari kan ada dua metode nih, yang satu zona, yang satu kunti kan? Bener nggak Bang Ari? Bener kan kayak gitu? Kalau yang saya lihat. Iya, benar. Nah, setelah Bang Ari merasakan dua metode itu, menurut Bang Ari paling enak yang mana? Sebenarnya kalau paling enak dapatnya sekali entry bisa banyak itu di zona ekstrim. Zona ekstrim kunti, kalau kunti tuh jatuhnya alternatif sih. Kalau pertamanya aku ini alternatif gimana sih kalau aku udah ketinggalan zona tapi zonanya bener-bener jadi ya gitu. Walaupun aku nggak bisa ambil panjang, setidaknya aku masih punya kesempatan untuk ada entry di zona itu gitu. Nah, makanya kan TP-nya kan nggak panjang-panjang kan, 60, 50. Iya. Paling gede 60 lah ya Bang Ari ya. Tapi kalau di zona M15 beda Bang Ari. Beda. Itu kita bukan apalagi kalau ada di kita itu dajal. Sedep. Iya. Gitu. Apalagi kan kalau aku pribadi kan aku kan kerjanya kan kalau masuk pagi kan jarang megang handphone ya Mas Untung ya. Jadi kadang kita udah more break bareng-bareng, zona ditanda-tandain. Nah, aku dulu sering ketinggalan gitu. Aduh, tinggal. Tapi udah tahu direction sama fraktalnya, semenjak udah tahu kunti kan kita kan bisa hitung itu. Kalau aku pribadi ya, aku tinggal hitung aja nih dia udah mau nyampe zona udah berapa gelombang gitu, udah berapa wave dia bikin. Masih ada nggak kesempatan kalau dia memang udah bikin ke 45 di tengah-tengah ya, ngapain lagi aku masuk gitu. Siap deh, makasih banyak Bang Ari. Semangat Mas Untung. Nah, ini pemula yang baru di sini Mas Untung, kenapa aku suruh naik gitu. Satu, kita udah ketemu, ya kan. Terus satu lagi bonding sama Mas Untung asik. Terus dia orangnya niat banget guys, kelihatan dari jurnalnya. Orang kalau nggak niat belajar itu SL sebanyak itu pasti malas nulis. Serius Mas Untung. Tapi Mas Untung tuh oke lah, ayo bulan pertama emang begitu. Makanya biar Mas Untung punya insight yang lain juga gitu. Itu sih keren sih makanya. Iya, kebetulan saya masuk ke family yang luar biasa sih, maksudnya karena nama saya Untung jadi saya beruntung juga ketemu sama Mok gitu. di sini tuh karena Mas Alil orangnya sangat helpful banget, itu tuh bisa menular ke keluarga-keluarga yang lain gitu, kayak Mang Jajang, kayak Bang Ari, kayak Pak De gitu kan. Dimana ketika saya bertanya mereka juga nggak sungkan untuk ngajarin gitu ya Bang Mas Alil ya. Karena Mas Alilnya
awalnya juga nularin hal yang seperti itu gitu. Iya. Jadi di sini tuh saya merasa apa ya istilahnya kayak dibimbing gitu. Jadi apalagi ngelihat hasil-hasil Bang Ari yang 500% sebulan, 400% sebulan itu siapa sih yang nggak pengen gitu kan ngejar gain segitu besar. Iya. Luar biasa banget sih Bang Ari. Ngefans saya langsung sama Bang Ari. Bisa lah. Jangan nanti kena FOMO sama. Hati-hati ya Bang ya, hati-hati. Iya. Ya udah gitu aja lah Mas Untung. Terima kasih ya. Iya, sama-sama sukses Bang Ari. Siap. Mudah-mudahan cepat balik lagi tuh ya duitnya ya 110 juta. Siap, amin. Amin. Terima kasih Mas Untung. Sama-sama Mas. Oke lah, kalau masukan dari aku ya, Bang Ari ya, ini fokus sama data aja, jangan pernah nyanyain waktu lagi, karena Bang Ari kan juga emang ada bau-bau pengen di resign kan? Iya. Iya, tapi Semangat. untungnya udah prepare. Jadi Bang Ari nanti kalau misalnya udah emang jadi ya kan di resignin sama kantornya ya udah nggak kemana-mana lagi gitu loh ya Bang Ari ya. Maksudnya udah nge-build habitnya gitu. Karena trader for living tuh atau full time trader tuh emang jadi impian semua trader lah ya gitu. Nah, kalau aku sendiri udah nggak mau ada pertanyaan lagi, masukannya dari aku itu aja sih Bang Ari, tetap objektif, cepet-cepet aja resignnya biar gantiin Mang Jajang. Kasihan Mang Jajang. Amin. Semangat. Iya. Ya, terus sama aku pengen Bang Ari kasih masukan ke anak-anak yang nonton ini, boleh apapun Bang Ari. Tetap semangat guys, jangan menyerah karena dulu aku sendiri tuh hampir sempat nyerah ya guys, jujur aja. Tapi dengan metode yang sekarang ini guys, jangan pernah ngilang lagi guys. Yakin bisa, kita bisa, semua bisa. Semangat guys. Semangat. Oke, plus lagi dong guys buat Bang Ari. Ya. Oke, thank you Bang Ari ya. Siap Bang, sama-sama. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.